Nah, teman-teman, bayangkan Anda diminta menyeberangi sebuah jembatan gantung di atas jurang, teman-teman. Sebelum melangkah, ada satu pertanyaan yang otomatis muncul di kepala teman-teman ya. Apakah jembatan ini bisa dipercaya menahan berat saya? Nah, dalam setiap hubungan kerja, Anda adalah jembatan itu bagi tim Anda. Sebelum mereka mengikuti arahan Anda, mau bekerja keras untuk Anda, atau berani jujur kepada Anda, ya kan, ada satu pertanyaan, ya kan, diam-diam yang mereka ajukan dalam hati. Apakah orang ini bisa saya percaya? Oke, selamat datang kembali di Unlock Your Hidden Potential. Saya Yohanes Endo. Sampai sesi keempat, teman-teman, video terakhir kita sudah membereskan lah urusan ke dalam ya, mengenal diri, memimpin diri, dan terus bertumbuh. Ya, mulai hari ini kita melangkah keluar, ya, menuju orang lain. Dan langkah pertama keluar itu harus dimulai dari fondasi yang paling menentukan, yaitu yang namanya kepercayaan. Ya, jadi karena tanpa kepercayaan, semua teknik kepemimpinan lain itu hanya seperti manipulasi yang cepat atau lambat akan ketahuan, gitu ya. Saya ingin Anda memahami satu hal mendasar. Kepercayaan itu adalah mata uang sesungguhnya dari kepemimpinan. Ya, jabatan itu hanya memberi Anda hak untuk memberi perintah. Tetapi kepercayaanlah yang membuat orang mengikuti Anda dengan sukarela. Bukan karena terpaksa loh. Ya kan? Jadi ada perbedaan besar nih antara orang yang patuh dan orang yang percaya. Yang patuh akan berhenti bekerja begitu Anda berhenti mengawasi. Ya kan? Nah, yang percaya akan tetap bergerak meski Anda tidak ada di ruangan. Itulah kekuatan kepercayaan, teman-teman. Nah, pertanyaannya lalu dari mana kepercayaan itu tumbuh? Ya, saya suka memecahnya menjadi dua bahan dasar yang sama-sama wajib ada, teman-teman ya. Bahan pertama adalah kompetensi, yaitu keyakinan bahwa Anda tahu apa yang Anda lakukan. Bahan kedua adalah karakter, yaitu keyakinan bahwa Anda memikirkan kepentingan mereka, bukan hanya kepentingan Anda sendiri. Ya, jadi perhatikan teman-teman, dua-duanya itu harus ada. Pemimpin yang kompeten tetapi tidak peduli akan dihormati, tetapi tidak cintai. Pemimpin yang peduli tetapi tidak kompeten akan disukai tetapi tidak diandalkan. Seni kepemimpinan adalah memadukan keduanya. Oke, jadi mari kita bahas yang sering dilupakan, yaitu sisi karakter, teman-teman. Karena dari situlah biasanya kepercayaan menang atau kalah. Ya kan? Salah satu cara tercepat membangun kepercayaan adalah dengan yang namanya konsistensi, teman-teman. Ya, orang merasa aman pada pemimpin yang bisa ditebak dalam arti yang baik. Ya, mereka tahu nilai apa yang Anda pegang, mereka tahu bagaimana Anda bereaksi, mereka tahu Anda tidak akan berubah-ubah hanya karena suasana hati, budi gitu ya. Pemimpin yang hari ini ramah dan besok dingin tanpa alasan jelas membuat timnya hidup dalam kewaspadaan terus-menerus gitu loh ya. Dan kewaspadaan adalah lawan dari kepercayaan. Ya, ini perhatikan baik-baik teman-teman ya. Cara yang kedua adalah dengan menepati hal-hal kecil. Kita sering mengira kepercayaan itu dibangun oleh momentum-momentum besar yang heroik gitu ya. Padahal kepercayaan itu justru dibangun atau dirusak oleh hal kecil yang berulang ya. Janji untuk menelepon kembali, misalkan gitu ya, janji untuk mengirim dokumen sore ini, contohnya janji untuk hadir tepat waktu. Nah, setiap janji kecil yang Anda tepati adalah satu setoran ke dalam rekening yang namanya rekening kepercayaan, teman-teman ya. Dan setiap janji kecil yang Anda ingkari adalah satu penarikan. Jadi pemimpin yang sembrono dengan janji-janji kecil sebetulnya sedang membangkrutkan dirinya tanpa sadar. Nah, janji-janji kecil ini yang perlu diwaspadai, teman-teman ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini yang paling berani adalah dengan menunjukkan kerentanan yang tepat. Banyak pemimpin mengira mereka harus selalu tampak kuat dan tanpa celah agar bisa dipercaya oleh timnya. Ya, kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Anda berani mengakui bahwa Anda tidak punya semua jawaban atau mengakui bahwa Anda pernah keliru, sebetulnya Anda sedang menunjukkan bahwa Anda manusia yang jujur, ya. Dan manusia itu jauh lebih mudah dipercaya daripada patung yang sempurna. Betul ya?
tentu kerentanan ini harus tepat takarannya, bukan curhat tanpa batas, kebablasan gitu teman-teman ya. Melainkan kejujuran yang menunjukkan bahwa Anda bisa diandalkan justru karena Anda tidak berpura-pura teman-teman gitu ya. Gini, jadi saya ingin berbagi satu pengalaman teman-teman ya. Suatu kali tim saya menghadapi target yang sangat berat gitu ya, dan saya sendiri belum punya solusi pastinya gitu. Naluri lama saya berkata jangan tunjukkan keraguan, nanti mereka panik gitu ya. Tapi saya memilih jalan lain teman-teman. Saya coba berkata jujur kepada mereka bahwa saya belum tahu jalan keluarnya. Tetapi saya yakin kalau kita pikiran sama-sama nih, kita akan menemukannya. Jadi saya ajak mereka bersama-sama memikirkan solusinya teman-teman. Nah yang terjadi mengejutkan saya. Apa itu? Ya kan, alih-alih kehilangan kepercayaan, tim itu justru merapat loh. Merapat. Ya. Jadi kejujuran saya membuat mereka merasa dilibatkan, bukan sekedar diperintah. Ya, akhirnya kami menemukan jalannya bersama, dan kepercayaan kami satu sama lain jadi naik beberapa tingkat gitu. Faktanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada ada satu kebenaran yang harus kita terima sebetulnya tentang kepercayaan. Ia dibangun setetes demi setetes, tetapi bisa tumpah dalam sekejap loh, ya kan. Bertahun-tahun konsistensi bisa rusak oleh satu pengkhianatan kecil. Ya, inilah kenapa pemimpin yang bijak menjadi kepercayaan seperti menjaga barang paling berharga gitu. Dan inilah kabar baiknya, kalaupun kepercayaan pernah retak ya bisa diperbaiki, tetapi hanya dengan kejujuran lah, permintaan maaf yang tulus, dan perubahan perilaku yang terbukti dari waktu ke waktu ya, bukan hanya sekedar janji manis gitu ya. Ini bukan nyinggung ya teman-teman, tapi memang seperti itu ya. Jadi saya ingin memberi gambaran tentang seperti apa tim yang dibangun di atas kepercayaan dibandingkan tim yang dibangun di atas ketakutan gitu. Di tim yang penuh ketakutan teman-teman ya, orang menyembunyikan kesalahan sampai menjadi besar karena mereka takut dihukum. Mereka hanya melakukan persis yang diperintahkan, nggak lebih. Karena inisiatif terasa berisiko gitu. Jadi ya udahlah secukupnya aja. Mereka diam dalam rapat tapi ngeluh di belakang. Sebaliknya, coba kalau tim yang penuh kepercayaan, ya, orang berani melaporkan masalah lebih awal, berani mengusulkan ide, dan berani mengakui ketika dia nggak tahu gitu. Perbedaan produktivitas antara dua jenis tim ini sangat besar loh, ya. Dan akarnya ada pada satu hal, seberapa aman orang merasa di hadapan pemimpinnya, gitu. Ya, ada konsep yang ingin saya sampaikan, yaitu rasa aman secara psikologis, teman-teman. Ini adalah keyakinan dalam diri setiap anggota tim ya, bahwa mereka tidak akan dipermalukan, disalahkan secara tidak adil, atau dihukum hanya karena berbicara jujur, bertanya, atau mengaku kesalahan. Penelitian tentang tim-tim berkinerja tinggi menemukan bahwa faktor ini seringkali lebih menentukan daripada kepintaran individu anggotanya. Dan pemimpinlah yang paling bertanggung jawab menciptakan rasa aman itu, teman-teman, melalui cara bagaimana ia merespon saat seseorang membawa kabar buruk atau mengajukan ide yang rasanya masih mentah gitu, teman-teman ya. Nah, reaksi pertama Anda di momen-momen itu mengajarkan tim apakah aman untuk jujur kepada Anda. Ya, saya ingin menambahkan satu pilar kepercayaan yang sering terlewat, yaitu yang namanya keadilan. Ya, tim itu sebetulnya mengamati dengan sangat teliti loh, apakah Anda memperlakukan semua orang secara adil atau enggak. Apakah Anda punya anak emas yang selalu dimaafkan, sementara yang lain selalu disalahkan? Apakah Anda memuji orang yang vokal dan melupakan orang yang diam-diam bekerja keras? Ya, ketidakadilan sekecil apapun sangat cepat merusak yang namanya kepercayaan, ya, karena ia menyentuh rasa keadilan yang sangat dasar dalam diri manusia. Nah, pemimpin yang adil itu tidak harus memperlakukan semua orang dengan cara yang persis sama, tetapi harus memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan ukuran yang konsisten, teman-teman. Ya, coba deh sekarang kita bicara tentang sesuatu yang sedikit berat tapi rasanya sangat penting, teman-teman. Ya, gimana memperbaiki kepercayaan yang sudah retak? Karena cepat atau lambat, sebagai pemimpin, Anda akan melakukan kesalahan yang melukai kepercayaan tim, itu pasti. Mungkin Anda mengingkari janji, mungkin Anda bereaksi berlebihan gitu ya, mungkin Anda mengambil keputusan yang merugikan mereka. Nah, ketika itu terjadi,
ya jangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berharap waktu akan menyembuhkannya. Ya. Akui aja kesalahannya secara terbuka dan spesifik. Sampaikan permintaan maaf yang tulus tanpa membela diri. Lalu yang terpenting, tunjukkan perubahan nyata dari waktu ke waktu. Ya kan? Jadi kepercayaan tidak dipulihkan oleh kata-kata indah, melainkan oleh perilaku baru yang konsisten dan terbukti. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi saya ingin menutup video kali ini dengan satu pengingat yang sederhana, ya mungkin agak dalam ya. Kepercayaan pada akhirnya adalah pertaruhan yang harus dimulai oleh seseorang lebih dulu, teman-teman. Banyak pemimpin itu menunggu timnya membuktikan diri sebelum mereka mau memberi kepercayaan. Tetapi seringkali justru pemimpinlah yang harus berani memberi kepercayaan terlebih dulu, sebelum sepenuhnya terbukti. Ya, jadi ketika Anda menunjukkan kepada seseorang bahwa Anda mempercayainya, sebagian besar orang akan berusaha keras untuk pantas atas kepercayaan itu. Ya kan, memberi kepercayaan adalah investasi yang berisiko sih sebenarnya, tetapi adalah salah satu kekuatan yang paling besar yang dimiliki seorang pemimpin untuk membuat orang terus bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi kesimpulan pada sesi ini, teman-teman ya, kepercayaan adalah pondasi dari segala pengaruh. Tanpa itu, semua teknik lain akan runtuh. Ya kan, ia dibangun dari dua bahan ya, teman-teman, kompetensi dan karakter. Dan keduanya wajib ada, gitu ya. Tumbuhkan kepercayaan melalui konsistensi, menepati hal-hal kecil, dan keberanian menunjukkan kerentanan yang jujur. Ingat, orang yang patuh berhenti saat tidak diawasi, tetapi orang yang percaya akan terus bergerak, bahkan saat Anda tidak ada di tempat. Oke, seperti biasa, minggu ini yang perlu kita lakukan adalah coba deh, tantangannya adalah tinjau kembali janji-janji kecil yang pernah Anda buat pada tim atau rekan Anda dalam sebulan terakhir. Ada nggak satu yang belum Anda tepati? Tepati minggu ini sekecil apapun itu. Lalu perhatikan apa yang berubah dalam cara mereka merespon Anda. Coba bagikan pengalaman Anda di kolom komentar ya, teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan masukan dari teman-teman semuanya. Kalau sesi ini memberi Anda perspektif baru, berguna, dukung dengan subscribe dan bagikan ke rekan yang sedang membangun timnya. Di sesi berikutnya, sesi ke-6, kita akan membahas keterampilan yang paling sering diabaikan, tetapi paling kuat dalam membangun kepercayaan, yaitu seni mendengarkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Yohanes Endo, dan teruslah membuka potensi yang masih tersembunyi. Sampai jumpa, teman-teman.